Ya sedih ya, apakah guru ini masih menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? Kalau kita lihat-lihat ya, padahal niatnya mau mengedukasi ya kan, mau menasehati siswa-siswanya, tapi malah berujung pelaporan. Nah ini Pak Doni sendiri melihat kasus yang terjadi di Tangerang Selatan ini, pandangannya gimana nih Pak? Ya, kasus di Tangerang Selatan ini sebenarnya berbeda dengan banyak kasus kekerasan di tempat yang lain ya, yang dilakukan oleh guru. Karena ini memang kalau saya melihat kronologinya, memang ada dalam proses pendidikan. Karena kalau yang dilaporkan juga ini kan kekerasan verbal ya Pak ya Pak, sebuah teguran. Sebuah teguran, dan ini kan menjadi bermasalah ya, karena definisi tentang kekerasan verbal itu kan bisa sangat fleksibel. Multitafsir, betul. Multitafsir, itu yang pertama. Harus nurunin ahli nggak? Nah, itu betul, artinya kan seringkali ada miskomunikasi ya, karena saya pernah mendampingi sekolah-sekolah itu, ada anak itu misalkan hanya di apa kan mereka lagi main tuh anak TK itu lagi main yang satu berperan sebagai gembala, satu domba gitu, ayo main, mereka keadaannya senang gitu, tapi anak ngomong ke orang tuanya, saya tadi dipukul-pukulin teman. Orang tuanya langsung marah, di WA grupnya jadi heboh banget. Jadi ada pertama persoalan komunikasi, pemahaman tentang bahasa yang sama tentang kekerasan itu. Dan yang jelas ketika saya banyak berkunjung ke tempat-tempat, itu saya nggak menemukan tuh ada guru yang punya niat jahat melakukan kekerasan, itu tidak ada. Pastinya. Dia mau jadi guru aja sebetulnya dan punya niat mulia besar, ya. Guru kan juga manusia ya. Kalau anak itu sudah melebihi batas kesabaran guru, bisa saja terjadi kekerasan, katakanlah verbal, bahkan bisa jadi fisik. Tetapi itu biasanya jalan terakhir yang diambil oleh guru demi menyelamatkan masa depan anak. Nah, inilah yang sekarang itu terjadi, di mana dunia pendidikan itu sudah benar-benar rusak menurut saya. Karena apa? Tidak ada lagi sinergi antara sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah dalam arti mereka yang membuat regulasi. Saat ini misalkan kalau di dalam Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026 yang terbaru, itu kan sudah ada tentang Permendikdasmen tentang perlindungan guru. Sudah ada MOU dengan Kapolri. Sebelumnya PGRI juga sudah membuat MOU dengan Kapolri. Tetapi kenapa banyak guru tetap saja dicokok, dibawa ke kantor polisi, ditanya, diinterogasi. Persoalannya sebenarnya bukan hanya masalah komunikasi, tetapi ada regulasi Mbak Putri dan Mas Philip. Kenapa? Yang satu mendasarkan diri pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang satu tidak ada. Yang satu peraturan menteri, itu udah pasti kalah. Ada MOU dengan Kapolri pun tetap saja tidak jalan. Pak Doni, sebenarnya PR-nya di mana Pak? Kalau kita melihat dari beberapa kasus pelaporan seperti ini Pak, ini bagaimana kemudian misalnya saya sama Putri ataupun memposisikan orang tua yang mendapatkan laporan ataupun cerita dari anak itu, bagaimana kemudian membatasi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi Pak? Ya, seharusnya di dalam sekolah, itu kan pada saat awal tahun ajaran baru, itu sudah ada proses komunikasi ya seharusnya. Di sekolah ini nanti aturannya seperti apa, bagaimana proses komunikasinya, ketika ada masalah dengan anak, SOP-nya apa yang harus dilakukan. Jadi masalah pendidikan itu harusnya dibereskan di soal internal dulu di sekolah. Begitu ya. Karena itu urusan guru, orang tua, anak, wali murid, dan lain-lain seperti itu. Tapi kan nggak nemuin titik terang, makanya sampai pihak orang tua ini melaporkan ke Dinas Pendidikan, Dinas PPPA gitu, sampai akhirnya ke ranah hukum. Nah, harusnya orang tua bersikap seperti apa nih? Apa memang zaman sekarang yang, apakah jangan-jangan nih sekarang memang hubungan orang tua sama guru memang udah serenggang itu ya Pak? Ya, ini tentu saja banyak faktor ya Mbak Putri, Mas Philip. Jadi banyak orang tua itu kan mereka nggak ada pelajaran bagaimana menjadi orang tua yang baik ya. Dan mereka ini kan orang tua yang anak-anak sekarang di SD, SMP sekarang kan juga generasi-generasi yang hidup di dalam kemudahan oleh orang tuanya. Dan itu membuat mereka dikit-dikit baper juga. Beda dengan zaman-zaman sebelumnya ya tentu. Nah, tetapi konteks yang seperti ini itu nggak bisa diabaikan. Fakta bahwa banyak orang tua itu memiliki mentalitas sikap yang tidak kolaboratif, tidak mau berkolaborasi dengan sekolah, tetapi ada yang bahkan hanya menyerahkan atau menuntut, tetapi mereka sendiri tidak mau ikut berpartisipasi membentuk anak mereka. Nah, ini yang tidak bisa dalam proses pendidikan Mbak Putri dan Mas Philip. Karena ya harus kolaborasi. Udah gini Pak, yang terjadi di Tangerang udah ini gitu, kan udah gitu. Udah bosan. Jadi udah Bukan, gini. udah gitu. Oke, kalau kita lihat dari kasus ini kan sebenarnya kan ini kan masih SD ya Pak. Ya. Artinya apakah
sebagaimana kemudian pihak orang tua harus menerima laporan? Apakah memang harus menerima laporan dari anaknya dulu atau justru dari gurunya dulu yang ketika memberikan teguran yang memberikan teguran itu ya laporannya dari mana sebenarnya kalau Pak Doni melihatnya? Ya, jadi sebenarnya laporan informasi yang terjadi di sekolah itu kan bisa terjadi dari banyak sumber. Dari anaknya lapor ke orang tuanya, ya kan. Nah, umumnya itu dari anak lapor ke orang tuanya. Atau ada lingkungan lain melaporkan ke orang tua ini tentang kasus kekerasan, perundungan, bully, karena seringkali anak-anak ada yang tidak memiliki suara di sekolah itu. Benar, jadi akhirnya sehingga ketika anak itu mau melaporkan ke guru pun kadang-kadang takut. Ini kan juga pihak sekolah juga harus mengevaluasi. Tetapi umumnya sekolah itu memiliki sistem dan mekanisme. Dan inilah yang harus dikomunikasikan dan orang tua juga harus bijak ya. Maksudnya ya kan biasa anak-anak bermain. Kadang-kadang gitu anak-anaknya udah kelar, besok main lagi orang tuanya masih kesel, tapi masih kalau, emosi gitu kalau ya. bicara sekolah ini banyak hari ini sekolah juga masih libur karena banjir. Kita juga akan cek bagaimana kondisi terkini di Kebon Pala nih ya. Ada Putri Lestari yang akan mengabarkannya untuk Anda pemirsa. Putri, bagaimana kemudian kondisi banjir di sana? Silakan. Pemirsa pagi-pagi seru, beginilah kondisi terkini di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, di mana yang Anda lihat saat ini ketinggian air pasca hujan deras ini sudah sekitar 100 cm. Namun apabila Anda lihat ke belakang sana, ini ketinggian air juga sudah mencapai 125 cm. Saya bersama dengan kameramen saya, Dani Martin, ini tidak bisa untuk berjalan kaki karena memang ketinggian air ini sudah tinggi. Kami menggunakan dari kano yang diberikan oleh Polairut beserta dengan Brimob dari Polda Metro Jaya untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di pemukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Memang ini walaupun tadi hujan rintik-rintik juga sempat membasahi dari kawasan Kebon Pala di Jakarta Timur, memang beginilah kondisi yang ada saat ini. Menurut pengakuan dari warga yang saya terima, Putri, Philip, dan juga pemirsa, ini pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat atau pada pagi hari tadi ini ketinggian air sudah mencapai 50 cm dan kami memang melewati pemukiman warga ini dibantu oleh Polairut beserta dengan Brimob dari Polda Metro Jaya yang senantiasa ini menjaga evakuasi dari para warga yang ada di Kebon Pala, Jakarta Timur. Dan memang untuk kondisi saat ini, Putri, Philip, dan juga pemirsa, kami akan memberitahu kepada Anda kondisi terkini, lalu bagaimana evakuasi warga Kebon Pala, Jakarta Timur bersama dengan Dan Ramil 01 Jatinegara, Bapak Mayor Sianturi. Pak Mayor, maaf harus berbanjir-banjiran di sini sedangkan kami berada di atas kano. Pak, boleh dijelaskan kepada pemirsa pagi-pagi seru Pak, ini ketinggian air saat ini berapa Pak lebih tepatnya? Ya, terima kasih. Untuk ketinggian paling dalam sekitar 100 sampai 125, paling terendah kurang lebih 50 cm. Memang kemarin sudah sempat surut. Terus karena mulai dari tadi malam ada curah hujan yang sangat tinggi sama kiriman dari Bogor sehingga Kali Ciliwung meluap sehingga tumpah ke tempat warga pemukiman. Oke Pak, kalau untuk evakuasi sendiri bagaimana Pak? Karena saya lihat warga ini ada yang mempunyai lantai 2, ini mengungsi di lantai 2 mereka, namun yang tidak punya ini seperti apa Pak? Izin menyampaikan untuk warga yang tidak memiliki rumah tingkat 2, mereka kami siapkan untuk tempat pengungsian di SD 01 Kampung Melayu. Namun yang tinggal di lantai 2 mereka masih ingin tinggal tetap di rumahnya masing-masing. Tapi sampai dengan saat ini Putri, untuk pengungsi belum ada. Mereka masih bertahan di rumahnya masing-masing. Oke Pak, kalau dari posko pengungsian yang disiapkan oleh tim gabungan ini ada berapa orang, lalu perahu yang digunakan untuk evakuasi ini ada berapa Pak? Yang kami siapkan di posko banjir yang bertempat di kantor Lurah Kampung Melayu, kami siapkan di situ LCR juga ada, terus alat pelampung juga ada, perahu karet juga siap karena memang kondisi air sekarang sudah
sudah mulai surut sehingga kami hanya siap siaga saja. Oke Pak, kalau dari yang terakhir Pak, ini bagaimana evakuasi Baik, Putri. terkini Pak? Lancar atau menghadapi kendala Putri seperti apa? Lestari. Kalau kami ini kan kami bekerja Ya, sama baik, dengan Putri. dari Terima kasih untuk Pol laporannya. Air, Tentunya dari juga kita Polda berharap Metro Jaya, bagaimana sama dari kondisi banjir di sana Polres juga Jakarta cepat Timur. segera Kita surut selalu ya, Philip ya. koordinasi. Mohon maaf kita apabila potong karena dibutuhkan keterbatasan tenaga banyak waktu. Terima kasih Putri Lestari mengabarkan langsung dari Kebon Pala, Ya. Jakarta Timur. Nah kita balik lagi ya dengan Pak Doni. Pak Doni, membela anak itu kan memang hak orang Ya. tua. Tapi nah yang perlu kita pelajari juga bagaimana caranya agar mendidik atau kita sebagai tenaga pendidik ini juga bisa menegur dengan cara yang baik mungkin, tidak menggunakan kekerasan Ya. verbal. Tapi nanti dijawab ya, usai jeda ya Pak Doni. Baik. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. pasti seru. Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Kita langsung cek nih Putri kembali bagaimana kondisi banjir di beberapa wilayah ada di Dan Mogot. Ini informasinya pagi hari ini juga masih macet. Kalau tadi saya juga mendengar penjelasan Pak Doni, ini kayaknya dekat kebetulan rumah orang nggak nih Pak? Dan Ya dekat rumah ini. Ya kan? Dekat rumah? Iya, Tapi dekat pas kesini rumah. masih Pas banjir kesini nggak? belum, Heeh. belum. Tetapi nanti kesananya sudah mulai kayaknya. Sudah udah mulai naik ya. lagi. Nah, Oh. nah, tidak hanya di Daan Mogot ya, Ya. tapi juga banjir masih terlihat di wilayah Rawabuaya, Jakarta Barat. Yang juga kondisinya macet lagi. Padahal bukan si Komo yang mogok ya. Tapi kalau karena banjir. ngelihat wilayahnya takut ya, banyak Kenapa? binatang buas kayak Iya, yang lepas. biasanya kalau lewat situ suka ada suara. Teman-teman saya. Halo Dek, Udah makan belum? kamu rumahnya searah nih gitu. Biasanya gitu kalau Rawabuaya. Kita juga akan cek ya di wilayah selain Rawabuaya ada di Meruya juga informasinya hingga pagi hari ini ataupun kondisinya hingga sekarang masih banjir. Ya, ini Jakarta Barat ya semuanya Ya. ya. Masih banjir. Berarti artinya ini kalau kita lihat Jakarta Barat ini masih dikepung banjir ya. Hati-hati Betul. untuk pemirsa yang baru mau jalan berangkat kerja untuk beraktivitas. Seluruh Jakarta dong berarti ya? Ya. Oke. Nah mungkin Ya. terakhir nih, kita balik lagi ke Pak Doni. Pak Ya. Doni, di satu sisi orang tua punya hak melindungi anaknya, tapi juga sebagai tenaga pendidik, apa yang perlu diperhatikan nih dalam menegur atau mungkin caranya sebaiknya bagaimana supaya guru-guru jangan sampai takut dong menegur. Karena Memberikan kan rasa Ya. nyaman artinya begitu bagi para guru dan aman juga ketika ingin memberikan jangan teguran sampai kepada bikin muridnya. takut mau Ya komen, betul. mau negur. Gitu. Jadi kan Pak Menteri sudah membuat ya Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, dan itu sudah sangat jelas bagaimana perspektif budaya, kekeluargaan, komunikasi yang manusiawi itu lebih diutamakan di dalam proses pendidikan. Baik. Kalau di dalam perlindungan hukum jelas pelanggaran terhadap hukum harus diproses sesuai itu. Karena itu Bapak Ibu guru, orang tua juga harus paham adanya undang-undang ini, peraturan, dan sebaiknya menurut saya Mbak Putri dan Mas Philip, Bapak Ibu guru dan orang tua perlu lebih Baik. banyak berkomunikasi, Betul. ngobrol. Itu dia. Yuk kita mendidik anak kita itu bareng-bareng. Bersama-sama intinya seperti itu ya Pak ya. Jadi Sehingga juga akan terjadi sinergi dan harmoni yang Betul. baik. Baik. Untuk apa? Ya untuk kepentingan anak. Anak, untuk tumbuh kembang Untuk tumbuh kembang anak. Ya mereka bolehlah di masa weekend depan. ngopi lah, guru Ya, sama orang boleh. tua gitu Nanti kan. kita gratifikasi nanti. gitu. Baik Pak Doni, terima kasih ya untuk waktunya pagi hari ini dan tentunya Baik, juga terima kasih, Pak dialog Putri. kita dengan Pak Doni sekaligus mengakhiri pagi-pagi seru hari Pasti ini. seru. Aura kasih ke pasar baru. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan pagi-pagi seru. Sampai jumpa. Bye-bye.